Oke, di sini mungkin sedikit demo buat penggunaan aplikasinya. Di sini mau minta untuk username dan password. Username password bisa dibuka di database Seeder. Di database Seeder di sini ada 3 akses pengguna levelnya, yaitu dari atasan, admin, dan juga driver. Untuk akses pertamanya kita coba untuk yang admin. Di sini admin passwordnya password. Kita bisa coba admin password. Oke. Nah, setelah itu pada tampilan awal ada dashboardnya, dari jumlahnya, ada jumlah perintah, jumlah pending, sedang berjalan, selesai, dan informasi lainnya. Di sini di admin itu bisa menambahkan master data, yaitu kendaraan. Jadi kendaraan itu kita bisa menginputkan plat nomor, merek, tipe, tahun, dan statusnya masih aktif atau nonaktif. Setelah itu nanti bisa ditambah. Di sini juga ada edit serta hapus, itu bisa diproses. Oke. Nah, udah otomatis hapus. Lalu ada master data yang lain, itu di driver. Driver juga sama, tapi di sini kita ketika menambahkan driver di sini itu untuk akses mereka juga. Jadi untuk username itu tidak boleh sama, ataupun misalkan sama, misalnya namanya ada juga yang menggunakan Adrian, itu mungkin bisa menggunakan Adrian 1 atau Adrian 2, atau mungkin ada beberapa informasi yang berbeda. Lalu untuk surat perjalanan, perintah perjalanan, itu admin bisa membuat untuk perintahnya. Di sini kendaraan dari data master data kendaraan tadi, driver juga sama, yang dari inputan menu driver. Lalu kita menginputkan untuk tanggal berangkatnya, tanggal kembali, lalu customernya atas nama siapa, asal kotanya dari mana, ketujuannya mana. Lalu kita menentukan untuk harga totalnya, lalu ada estimasi biaya transport. Keperluan keterangan nanti bisa diinputkan, serta untuk kalau misalkan ada catatan ke drivernya untuk bisa dimasukkan ke catatan ini nanti buat surat perintah. Itu dari admin bisa, tapi lebih sesuainya sebenarnya dari atasannya itu juga bisa memberikan perintah. Lalu di sini di admin ada keuangan. Keuangan ini adalah rekapan dari surat perintah perjalanan yang sudah diinputkan. Itu kita bisa langsung download ataupun dari filter dulu yang sedang proses berapa, tanggal berapa, bulan apa, itu lalu bisa diekspor Excel. Menu lainnya di sini ada nama aplikasi untuk mengganti aplikasi yang di atas, cuman masih belum berganti. Nah, untuk nama ini bisa diganti dari nama perusahaan PT. Lalu untuk logo aplikasi di sini bisa diuploadkan agar mengganti icon truk. Nah, di sini lainnya ada notifikasi, tapi notifikasi otomatis sinkron ketika ada perintah perjalanan ataupun yang sudah selesaikan. Lalu kita berpindah ke halaman atasan. Di sini kita coba untuk atasan, passwordnya password. Nah, di atasan juga mirip dengan admin, tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa ditambahkan, yaitu seperti mengelola driver maupun mobil, karena itu hanya diberikan akses pada admin saja. Di sini di laporan hanya bisa verifikasi laporan. Oh iya, jadi untuk penugasan hanya melewati oleh admin. Jadi admin menugaskan, lalu untuk atasan hanya bisa mengecek saja. Jadi fokus pada ke pelaporannya. Lalu kita pindah ke driver. Kita pakai yang Dwi. Di sini ada beberapa nama, tapi kita coba pakai yang Dwi. Menggunakan passwordnya juga sama.
sini atas nama Dwi bisa mengakses dari perintah yang ditugaskan oleh admin. Jadi mungkin kita coba eksekusi untuk admin dahulu. Sini password, lalu kita berikan perintah untuk driver atas nama Dwi. Tanggal berangkatnya mungkin tanggal sekarang, rencana kita bebas isikan tester kota Surakarta, mungkin Tangerang, harga 10.000, ya mungkin 1 juta gitu. Estimasi biaya transport 700. Tidak ada. Kita buat perintah. Nah, di sini menunggu respons dari drivernya yang sudah kita tugaskan. Kita coba beralih ke drivernya. Nah, di sisi driver di sini sudah ada notifikasi untuk informasi penugasannya. Di sini bisa klik detail untuk cetak. Lalu untuk driver bisa menerima perintah. Oke. Nah, ketika diterima statusnya berubah. Di sini sudah diterima. Kita bisa mengupdate untuk laporannya. Di sini bisa input laporan ataupun dari detail. Jadi di admin itu memberikan estimasi dan yang drivernya memberikan data aktualnya dari kodonya, tanggalnya, keberangkatan sudah sampai apa belum. Dan di sini kita kode awal, driver harus menginputkan kodonya atau kilometernya itu mungkin di kendaraannya misal 70.000. Nah, ketika di terakhirnya sudah sampai lokasi mungkin bisa sampai 700. Nah, di sini total kilometer udah otomatis menghitung dari odo awal sampai odo akhir dan menjadi totalnya. Catatan driver tidak ada. Lalu mengupload untuk buktinya. Untuk buktinya kita bisa skip saja. Kita submit. Oke. Sudah tersubmit. Statusnya sudah submit dan sudah selesai. Di sini pengantaran sudah berhasil diantarkan. Lalu kita coba beralih ke sisi admin. Nah, di sisi admin juga sudah selesai. Bisa ke laporan keuangan. Untuk statusnya, oh ya. Nah, dari admin seharusnya ada informasi lagi, input laporan, tanggal pelaporannya, terus menentukan menanyakan informasinya untuk biaya BBM nya berapa, mungkin misalkan 500.000, tapi kebanyakan misal 300. Untuk biaya tol 300, biaya parkir 10.000, biaya lain tidak ada atau mungkin bisa rokok mungkin. Nah, keterangan biaya kosong, lalu disimpan laporan. Nah, di sini sudah laporkan, tinggal menunggu verifikasi dari atasannya. Si upload. Kalau misalkan ada bukti transfernya, setelah itu kembali kita coba cek dari sisi pimpinan atau atasan.
di sini atasan, kita coba atasan password. Nah, di atasan sudah ada informasi di sini. Untuk yang sudah diinputkan dari admin tadi, dari atasan tinggal verifikasi kalau misalkan sudah setuju. Tapi kalau masih ingin dilihat dulu, mungkin bisa klik review, menyocokkan datanya apakah sudah sesuai. Kalau oke, bisa klik verifikasi dan disetujui. Bagus. Oke, kita verifikasi laporan. Oke, setelah verifikasi baru datanya akan masuk ke rekap laporan. Di sini akan ada informasi untuk rekap laporannya serta juga di sisi admin. Di sisi admin laporan keuangan juga sudah muncul. Mungkin seperti itu untuk di programnya. Di sini kita coba ini deh, expert Excel. Untuk export Excelnya seperti ini. Jadi untuk informasinya sudah sesuai dengan yang diinputkan. Ini seperti itu saja. Terima kasih.